Nah ini saya pengen ngambil ikan barengan sama Bli yang ada di sini. Astaga ini berat banget. Pakai jala sebenarnya ngambil ikan ya. Tapi yang ngebuat ini jadi unik adalah lebar jalannya 500 meter. Jadi ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarik jaring, teknik memancing ikan yang sangat tergantung pada cuaca. Saat cerah dan arus tenang, tarik jaring baru bisa dilakukan. Ya, sebab ikan akan muncul ke permukaan. Mancingnya beramai-ramai. Ada yang menebar jala dan lainnya bersiap di pinggir pantai untuk menarik. Nih, kelihatan kan gimana jauhnya. Jadi tadi kita startnya dari arah sana. Terus sekarang kita ngebentuk satu lingkaran besar. Di sana nanti udah siap-siap semua Blinya buat tarik. Jalannya balik ke darat. Jadi dari titik awal balik lagi ke titik awal gitu. Iya. Buat. Tak terasa, perahu sudah jauh sekali dari bibir pantai. Kantung ikan selebar 20 meter juga sudah ditebar. Sampai balik ke sana. Kami bergeser 30 meter dari titik tempat berangkat tadi, agar sukses menjebak ikan di dalam jala. Jangan dulu, Bli! Jadi, buat ngebentuk satu lingkaran penuh, itu dibagi jadi 2 tim. Nah nih, saya agak ngegeser ke kanan, ini supaya lingkarannya semakin kecil ya, Bli. Jadi nanti jala yang udah kita tebar tadi, lama-lama maju ke depan, terus ukurannya semakin kecil. Terus gepung ikannya. Oh, dilingkarin di pinggang. Jala ini berat sekali. Perlu sedikitnya tenaga 20 orang untuk menarik jala ke bibir pantai. Encok. Kata Blinya encok juga. Tidak ada target khusus, ikan apa saja yang didapat disyukuri untuk dibawa pulang. Ternyata nariknya nggak cuma 1 kali, tapi berkali-kali. Kalau tadi pakai tangan, sekarang diikatnya di pinggang tuh. Encok nggak, Bli? Iya, encok. Iya, encok katanya, tapi lumayan diet juga. Dan menurut saya yang unik, jadi kakinya itu bergeraknya seirama. 1, 2, kayak senam SKJ gitu, semuanya gerakannya sama tuh. 1, 2, iya, 3, 4, gemas. Agar tarikan lebih efektif, gerakan harus seirama. Perlahan tapi pasti, hasil tarikan kami membuahkan hasil. Nih, berapa lama nariknya ini? 1 jam. 1 jam. Pingsan dulu apa? Tarik lagi pakai pinggang. Harus tadi saya bawa pengukur pinggang. Pasti habis ini pinggang saya lebih kecil. Tradisi tarik jala menjadi warisan turun-temurun. Dulu saat masih panen, sekali menjaring ikan, masyarakat desa Tanah Ampo Karangasem bisa mendapat hasil 1 ton. Baru nyampe mana nih jalannya? Sayangnya kondisi laut yang tidak sebersih dulu membuat hasil jaring tak lagi berlimpah. Tapi meski begitu, mereka masih mempertahankan tradisi ini. Bahkan menjadi satu-satunya cara menangkap ikan. Jadi tanda-tanda jalannya udah mau dekat. Tadi putih-putih yang diikat di sepanjang jala itu, dia udah mulai mengapung. Tapi sekarang belum ada tanda-tanda dia mengapung. Jadi ini masih panjang sekali. Udah pada sarapan belum ini? Wes, belum, tapi kuat-kuat banget. Saya udah sarapan kalah ini. Ketika angin timur bertiup mengarah ke desa, praktis beban tarikan menjadi lebih ringan. Sampai situ. Itu udah mulai
kelihatan. Jadi ini tarikan terakhir. Berarti harus semangat ya. Tarik. Yuk, tarik. 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 Udah terakhir ya semangat. Tarik. 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 Ayo Bli. Tarik. Masa kalah sama cewek? Tarik. Situ Neng umurnya masih muda. Kalau bapak udah tua. Tarik. Tarik. Iya. Sayang, hasil yang kami dapat tidak seberapa. Padahal tenaga kami sudah habis-habisan. Bisa dibilang hasil hari ini tak sebanding usaha kami. Namun kebersamaan tetap membuat kami bersyukur. Ada sotong, cumi-cumi, ikan kakap, dan ikan buntal. Jadi tadi kan belinya nih. Set. Tadi belinya kan bilang semuanya belum pada sarapan? Belum. Di sini biasa setelah dapat ikan baru sarapan. Mewah banget sarapannya, cumi-cumi. Dapat ikan. Ramai banget. Wih, ada ikan beracun juga. Jadi sebenarnya nggak ada target sesuatu. Jadi setiap hari ngambil pakai jala. Surprise. Tadi saya juga nggak nyangka ternyata dapat ikan buntal kayak gitu. Jadi yang kita dapetin itu kejutan, bisa cumi-cumi, bisa ikan tongkol, bisa jitik. Itu apa? Itu apa? Itu apaan? Ikan laut. Belut itu, belut laut. Belut laut. Bisa dapat belut laut, pokoknya macam-macam. Tapi yang paling seru, tuh. Tapi yang paling seru, ramenya. Semangat pagi-pagi, ngantuknya hilang sama sekali. Nangkap ikan sendiri, masaknya sendiri, nanti makannya baru rame-rame. Kalau biasanya saya di daerah manapun yang nangkap itu bapak-bapak, tapi yang masak ibu-ibu. Kalau di sini beda, belinya juga bisa masak. Nama yang mau kita masak itu makanan tradisional khas Bali, namanya ikan nyat-nyat. Jadi tadi kata belinya bumbunya itu mirip kayak ayam betutu, tapi ayamnya diganti sama ikan. Enak kata belinya pokoknya, tapi nanti kayak apa rasanya karena saya belum cobain sama sekali. Kita masak dulu. Sedikit ya. Dipedesin sedikit. Ikan dan sotong yang sudah dibersihkan dilumuri bumbu hingga merata. Bawang merah, bawang putih, kunyit dan cabai dibuat meresap hingga ke dalam. Kunyit jadi bumbu utama. Dominasinya tercuat dari warna kuliner ini yang sangat menarik dipandang. Nyat-nyat, inilah menu yang kami buat. Kuah kering. Kata nyat-nyat bermakna kuah kering. Memasaknya pun memakan waktu cukup lama. Masakan harus terus diaduk sampai kuahnya tinggal sedikit. Hampir 1 jam, akhirnya nyat-nyat jadi juga. Aromanya mantap. Sebelah sana lagi, sisanya semua lapar. Bapak ya, 1, 2, 3. Kita makan. Boleh, Mama. Ini terbaik. Tapi pedes banget. Bapak nggak kepedesan? Enggak. Apa? Nggak ada yang kepedesan? Udah. Masih kurang. Masih kurang pedes katanya. Kalau buat saya ini udah pedes banget. Tapi emang gitu. Kalau masakan khasnya Karangasem, biasanya makin pedas makin mantap. Iya, betul ya. Tapi bener tadi kata belinya karena ikannya itu langsung dicampur sama bumbunya sebelum dimasak. Ya. Jadi begitu jadi bumbunya benar-benar meresap banget. Ya. Resep rasanya. Gurihnya apalagi mantap. Tapi pedesnya buat saya luar biasa. Ini muka aku udah cukup merah deh kayaknya. Udah merah ya? Merah kepedesan. Tak kepanasan, terkepedesan. Tapi enak banget lah. Ini bapak-bapak makannya semuanya lahap ya. Bisa angkat kapal. Ini karena lapar atau karena masakan aku enak nih? Masakannya enak. Amin. Yang pasti yang cantik mana? Yang cantik nih. Jarang dibilang cantik loh. Makasih loh Pak.
Selain rasanya yang lezat, kandungan protein dalam menu nyat-nyat sangat tinggi. Ragam seafood yang digunakan dalam masakan ini membuat rasa jadi lebih berwarna. Emang namanya makan kuliner khas suatu daerah gak pernah ngecewain saya. Rasanya selalu enak, masyarakatnya ramah-ramah, jadi suasananya juara. Nah, kalau pengen tahu kuliner khas daerah lainnya sama petualangannya Patricia Radiata, selalu ikuti jejak saya. Jejak Petualang! Sip! Wah, ini asli suasananya ramai banget. Kayaknya satu Lombok semuanya ngumpul di sini di Pantai Seger, Lombok Tengah. Nah, ini saya lagi mau ikutan sama masyarakat buat cari cacing nyale. Cacing yang cuma muncul 3 kali dalam setahun. Jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Lombok setiap tahunnya. Mana? Oh iya, sini. Bau Nyale 2017, festival akbar yang selalu ditunggu-tunggu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam bahasa Sasak, bau nyale berarti menangkap cacing laut. Cacing ini hidup di dasar laut. Kegiatan reproduksi massal dan siklus hidupnya yang membuat nyale muncul ke permukaan setiap tahun. Ini dia namanya cacing nyale. Dapat 1. Ih, panjang banget cacingnya. Cacing laut ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Selain di Lombok, ada juga di Ambon, Halmahera, dan Sulawesi. Jangan. Cacing nyale ini warnanya ada 2, ada yang hijau, ada juga yang warnanya coklat. Tapi lebih banyak biasanya muncul yang coklat ya. Nah, biasanya munculnya warna coklat atau warna merah. Dan cacing nyale ini, cuma munculnya emang 3 kali dalam setahun. Abis itu singkat banget durasinya, cuma dari surut laut sampai matahari terbit. Jadi nggak heran kalau satu Lombok itu bela-belain nginep berhari-hari ngecamp di sini cuma buat ngedapetin cacing ini. Uniknya, nyale hanya muncul ke permukaan dari pukul 3 pagi hingga matahari terbit. Tak jarang, masyarakat melawan arus hingga ke tengah laut demi mendapat hasil maksimal. Mana sini, Mas? Wah, ini gede. Ini saat ini. Ini sih gede banget. Ini sih ukurannya udah kayak cacing tanah ya. Coba. Tuh. Menurut masyarakat Lombok, nyale adalah jelmaan dari seorang putri yang mengorbankan dirinya, kemudian berubah menjadi cacing. Entah ada hubungannya atau tidak, namun sejak dulu, perburuan nyale mayoritas dilakukan kaum laki-laki. Sini nih. Yes. Yeay, dapat juga akhirnya sendirian. Akhirnya saya dapat juga. Dengan usaha sendiri, bukan minta sama yang lain. Karena nyarinya itu susah. Cacingnya tuh kecil, tipis. Abis itu karena memang belum ada cahaya matahari, jadi penglihatannya rada-rada susah sih ngeliatnya. Dan dia tuh berenangnya cepet banget. Jadi begitu lihat, ini serokannya harus sigap. Nah, ini pertama saya, ya, meskipun kecil. Menurut kalender Sasak, nyale selalu muncul setiap tanggal 20 bulan 10. Bau nyale juga menjadi pertanda berakhirnya musim hujan, sehingga para petani menghentikan aktivitas di ladang. Jadi masyarakat Lombok percaya kalau nyalenya cacingnya itu baru bakal muncul ke permukaan kalau mereka ngomongnya keras lagi. Mana suaranya?
merupakan panganan favorit masyarakat Lombok. Sedap disantap, baik usai diolah maupun selagi mentah. Nih. Ya. Langsung telan enggak? Satu. Kayak ikan kan? Ya. Pak. Langsung ditelan. Lagi langsung ditelan. Telat. Ini aja, pakai. Air asin sama aja. Rasanya mirip bulu babi justru. Betul rasanya. Rasanya mirip bulu babi. Rasanya mirip bulu babi sama karena memang dari laut. Jadi asin-asin gurih gitu rasanya. Ya. Nyale hanya hidup di air yang bersih. Kemunculan cacing laut setiap tahun jadi indikator terjaganya ekosistem laut Lombok. Matahari udah terbit, saya udah dapet cukup cacing buat bikin pepes dan orang-orang juga udah pada pergi. Karena memang kalau nyale itu dia semakin terang harinya, semakin mataharinya tinggi, dia semakin gak mau muncul. Jadi memang puncaknya tadi pas gelap-gelap, pas subuh-subuh, karena suhu airnya juga hangat. Nah sekarang saatnya saya mengolah nyale, cacing nyale yang udah saya dapat jadi kuliner yang enak.